Inilah pohon kemenyan. Mungkin tidak semua orang pernah melihat bagaimana bentuk dan perkembangan tanaman hutan ini. Namun, di sejumlah lokasi di kawasan hutan di Tapanuli, Sumatera Utara, pohon kemenyan atau dalam bahasa Batak haminjon milik masyarakat masih dapat kita temukan. Bahkan di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI. Untuk melihat langsung lokasi pohon kemenyan, kita dapat menelusurinya di kawasan hutan di Tapanuli. Sebab kabarnya pohon kemenyan dapat hidup berdampingan dengan tumbuhan lain di sekitar HTI milik Toba Pak Lestari. Kami pun memilih lokasi pohon kemenyan di dalam konsesi HTI di Desa Hutagalung, Kecamatan Polung, Kabupaten Samosir, milik petani Ama Santa Situmorang. Di lokasi ini, keluarga Situmorang memiliki sekitar 1.500 pohon haminjon, terhampar di lahan sekitar 5 hektar. Sebagian sudah berusia tua di atas 15 tahun, sehingga produktivitasnya pun mulai menurun. Setiap pohon kini hanya menghasilkan sekitar 2 ons gota dari 8 lubang talkikan per sekali panen setiap tahun. Umur kemenyan ini? Ya udah ada pun dari nenek moyang kami pun udah ada. Kami juga pun yang nanam ya sudah ada. Kira-kira 1.500 batang lah. Tapi tiap tahun tambah. Maka yang kecil itu kan kami rawat terus. Dia makin besar kan dia makin tambah lagi rahatnya. Dulu kawasan Tapanuli memang identik dengan petani penghasil kemenyan. Tanaman ini sempat menjadi mata pencaharian warga sekitar hutan sebelum pada akhirnya sebagian masyarakat berganti profesi menjadi bertani dan berdagang. Sebagian petani menganggap penurunan produktivitas getah haminjon berkaitan dengan kehadiran dari HTI PT Toba Pak Lestari (TBK) dengan tanaman pokok eukaliptus yang kaya serat dan cepat tumbuh. Tetapi baik Situmorang dan juga Ama Santa berpendapat penurunan produktivitas kemenyan lebih dipengaruhi hilangnya minat generasi baru petani untuk menekuni pemeliharaan haminjon sehingga berdampak pada dan tiadanya peremajaan pohon. Ini kan nggak bisa terjual ini sama ini. Kalau kayak gini dia nggak bisa sama dijual. Ini harus pisah. Ini katanya nomor 2, ini kasarnya. Inilah bedanya. Ini nomor 2-nya ini yang paling aslinya. Merebaknya isu penurunan produktivitas hasil kemenyan di Tapanuli diperparah dengan masuknya sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM dengan cara mempengaruhi dan memperdaya masyarakat. Mulai dari isu kemenyan yang keliru sampai isu mengenai tanah adat di Desa Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan di dalam kawasan hutan. Nah, dibentuk Pak Sipituhuta Pandumaan, aliansi itu aman. Aman itu perpendekannya. Dibentuk aliansi di sana di Sipituhuta Pandumaan yang diketuai Sinambila. Inilah dasar-dasar Sipituhuta Pandumaan menyatakan itu tanah adat. Jadi kalau udah jelas itu umpamanya tanah adat Sipituhuta Pandumaan, kami tidak menolak itu sebenarnya. Tapi lahan kami yang disita tidak pernah kami kuasakan pihak sama siapapun. Pihak Marbun tidak pernah kami kuasakan. Entah Sinambila, entah Sihite, entah Marbun mana, tidak pernah. Itu jelas yang diwariskan nenek moyang dulu tetap milik kami sendiri. Dan pihak TPL tidak pernah merambah hutan kami. Tidak pernah untuk merambah hutan. Hutan yang terletak di lokasi Sitangi, sektor Tele. Jadi bahwa hutan Sitangi, Pak, jelas. Namun itu di hutan negara atau hutan register, bahwa kemenyan yang terletak di Sitangi
adalah hak milik kami sendiri, keturunan Upusi Umoloan Bangka. Perselisihan masyarakat dan perusahaan dikondisikan terus dan dijadikan isu oleh LSM hingga ke level internasional. Perselisihan dan beda pendapat tersebut seolah menjadi agenda rutin yang terus dipelihara oleh LSM. Salah satunya, isu penurunan produktivitas kemenyan beralih menjadi klaim tanah ulayat atau hutan adat di kawasan hutan negara. Jadi kalau seandainya ada sebidang tanah sudah memperoleh hak guna usaha, sementara ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu bagian dari tanah adat, sebenarnya masyarakat adat ini juga tidak boleh main hakim sendiri, serobot langsung itu tidak boleh, itu sama sekali tidak boleh. Dia tentu ada mekanismenya, gitu. Mekanismenya tentu kalau yang si perusahaan itu ada alasannya hak guna usaha, masyarakat adat mengklaim itu, di sini tentu pembuktian. Apakah pemberian hak guna usaha itu sudah benar? Itu adalah tanah negara, dan apakah negara dalam hal ini mengucilkan hak masyarakat adat? Itu tergantung pada pembuktian. Tetapi masyarakat adat ini betul-betul dia harus dapat membuktikan bahwa secara historis mereka lah pemilik tanah tersebut. Tetapi yang sekarang ini muncul adalah teritori dari masyarakat adat itu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan luasnya itu tidak jelas. Konflik yang terakhir itu justru terjadi pada areal yang kita panen dari hasil tanaman kita. Dari hasil tanaman kita. Itu sudah ada rotasi kedua, rotasi ketiga. Ini kan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Kenapa? Logikanya saja dia di rotasi kedua. Artinya sudah land clearing, itu masuk penanaman pertama, kita panen, masuk rotasi kedua. Kita juga penasaran tentang ini. Fakta di lapangan seperti itu. Di mana coal diesel kita ada dibakar. Karyawan kita dipukuli. Baik itu wanita, baik itu pria. Namun informasi yang dikatakan bahwa TPL memasuki perkampungan. Tidak pernah TPL memasuki perkampungan. Dalam menepis isu negatif dan menyesatkan dari kalangan LSM, Tobapap menunjukkan kepada publik dan media bahwa pohon-pohon kemenyan yang diusahai petani di konsesinya tetap dilindungi, sehingga para petani terus dapat mengambil hasilnya. Selain melindungi, juga melakukan perbanyakan bibit melalui berbagai macam upaya. Cara konvensional meliputi penyemaian biji, cabutan, dan merundukkan ujung semai ke dalam tanah hingga tumbuh tunas. Cara lainnya dengan memanfaatkan teknologi, yakni teknik cloning hasil kerjasama dengan Balai Penelitian Kehutanan atau BPK Aik Nauli. Saya sendiri sebagai seorang riset ya, ini saya sangat senang untuk mengembangkan ini karena selain ini adalah spesies baru, juga pengetahuan baru bagaimana cara kita mengembangkan ini, dan ini juga bisa membantu kita ke masyarakatnya bahwasanya mereka memang sampai saat ini masih mengandalkan kemenyan sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan pendapatan buat mereka. Kawasan hutan sekitar Danau Toba termasuk konsesi HTI Tobapap di sektor Habinsaran, Toba Samosir Tapanuli Utara, serta Tele adalah habitat vegetasi kemenyan alam. Orang Batak menyebutnya pohon kehidupan. Karenanya Tobapap berkomitmen melindungi, memelihara, bahkan mengupayakan perbanyakan kemenyan dalam program haminjonisasi, penanaman baru dalam jumlah yang besar. Kita berada di Pasar 8 konsesi PT Tobapap Lestari. Ketepatan tempat kita berdiri sekarang ini adalah ladang kemenyan. Kalau dari pihak perusahaan, karena ini kita lihat sudah tertata rapi dan diusahai,
maka kita sudah plotting ini menjadi tanaman kehidupan yang setiap saat bisa diusahai oleh masyarakat dan selalu berhubungan dengan kita, termasuk bagaimana pengembangan kemenyan ini ke depan. Melihat besarnya inisiatif perusahaan dalam mempertahankan tanaman kemenyan, sejumlah insan pers turut mendukung dan melakukan pengawasan terhadap program perbanyakan kemenyan, baik dari sisi publikasi, sosialisasi, penanaman, hingga fungsi pengawasan pohon kemenyan. Harapannya bibit dapat tumbuh besar dan menghasilkan getah yang baik. Ini program ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk penjagaan kelestarian hutannya ke depannya. Mudah-mudahan pihak TPL tetap dan terus menjalankan program-program seperti ini untuk menjaga kelestarian dan mendukung program-program pemerintah untuk pelestarian hutan lah. Contoh tanaman yang kita lihat di hadapan kita ini, Pak. Dukungan terhadap program Tobapap melakukan perbanyakan kemenyan atau haminjonisasi tentunya mendapat respon positif dari sejumlah kalangan, tokoh adat dan pemerintah kabupaten di Sumatera Utara. Dengan program ini diharapkan perusahaan dapat mendukung penanaman bibit kemenyan dalam program haminjonisasi. Yang pertama, kita dari DPRD Provinsi BD dalam rangka melakukan fungsi pengawasan ya. Sepanjang kita melakukan puasanya, Tobapap Lestari itu dari sisi amdalnya sudah ada yang sudah dilakukan dengan baik, lalu penanamannya, pembibitannya, lalu kemudian dari aspek ekonominya. Bagi masyarakat Batak, pohon kemenyan termasuk salah satu tanaman adat budaya yang masuk dalam Geopark Caldera Toba karena kemenyan merupakan vegetasi di antara tanaman yang tumbuh di Tapanuli dan menjadi sumber tanaman kehidupan masyarakat setempat sejak ribuan tahun yang lalu. Dukungan Tobapap terhadap program Geopark Caldera Toba yang digagas oleh RR Foundation diharapkan memberi nilai positif antara masyarakat dan perusahaan yang berdiri di Tapanuli dalam menepis isu negatif sejumlah LSM lokal maupun internasional. Nama saya Rosanti Gorsitorus. Sekarang kita berada di kawasan Taman Eden. Ini merupakan milik Marandu Sirait. Sekarang kita akan menuju ke air terjun yang sudah kita tunggu dari tadi. Baik, mari. Taman Eden 100 adalah kawasan hutan konservasi milik aktivis lingkungan Marandu Sirait. Karena berada di kawasan Luman Julu Toba Samosir, Taman Eden 100 juga bahagian dari wilayah Geopark Caldera Toba yang memiliki arti sebagai suatu warisan geologi dan menjadi tempat untuk mengimplementasikan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Sekarang kita sudah berada bersama Bapak RN Belai. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya. Bapak ini merupakan satu pendiri RT Foundation yang juga merupakan satu tokoh yang memang merupakan ingin mewujudkan Geopark Caldera Toba, benar ya Pak ya? Iya. Karena boleh dong saya ajak Bapak bincang-bincang ya Pak. Bisa. Kita mau tahu Pak apa sih sebenarnya Geopark Caldera Toba itu? Boleh dong Bapak jelaskan sama kami? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi Geopark itu adalah sebuah taman bumi, satu kawasan yang memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Dari sebuah proses alam yang terjadi
dia memiliki keanekaragaman hayati atau yang disebut dengan biodiversity, juga memiliki keanekaragaman geologi atau geodiversity dan keanekaragaman budaya atau culture diversity. Kaldera Toba itu kurang lebih 3.685 km persegi pada 7 kabupaten di sekitar Kaldera Toba. Ya. Kita kan punya air terjun di sana ya, Ya, Pak. ya. Apakah ini merupakan geopark Kaldera Toba juga, Pak? Oh, ini geosite yang sangat indah. Ada tanaman-tanaman, ada air terjun, ada berbagai keanekaragaman batu-batu. Bayangkan, lihat batu-batu yang sangat luar biasa. Ini juga merupakan satu geosite yang sangat baik yang harus kita kembangkan. Kenapa RE Foundation concern? Karena pertama, sungguh-sungguh kalau menjadi geopark, maka upaya perlindungan terhadap kekayaan alam kita, kekayaan budaya, dan kekayaan geologi kita akan terpelihara. Untuk konservasinya yang kedua, ini menjadi pusat pendidikan dunia untuk orang Batak. Pusat pendidikan dunia, Batak yang mungkin berbagai cara. Indahnya air terjun ini merupakan air terjun Taman Eden. Coba lihat, airnya jernih. Kemudian banyak batu-batuan. Ini bisa mengundang kita untuk langsung pengen terjun. Sama seperti namanya itu. Nah, tapi sebentar, kita mau melihat dulu penanaman andaliman di sana. Karena itu juga merupakan geopark Kaldera Toba. Itu saya. Sosialisasi Kaldera Toba memang cocok dan layak berdampingan dengan program habinjonisasi yang dilakukan oleh Toba Park. Kegiatan penanaman dan pembibitan pohon kemenyan di Taman Eden salah satu upaya mempertahankan warisan leluhur di Tanah Batak. Demikian rangkaian perjalanan kita tadi, mulai dari air terjun, melihat indahnya bagaimana air terjun, kemudian penanaman tanaman seperti ada kemenyan, ada andaliman dan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kemudian ada juga dari RE Foundation, dan yang terakhir itu ada dari Toba Park Lestari. Mudah-mudahan ini boleh meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya geopark Kaldera di daerah Toba. Demikian, terima kasih. Oke, ya,